Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah salah satu surah yang paling pendek tapi juga paling dalam maknanya di Al-Quran. Surah ke-91, Asy-Syams, yang artinya matahari. Di dalamnya ternyata ada pesan luar biasa tentang alam semesta dan yang lebih penting lagi tentang diri kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Aneh ya kedengarannya, kok bisa sebuah surah yang dibuka dengan sumpah demi matahari, bulan, dan langit, ujung-ujungnya malah membawa kita menyelami jiwa kita sendiri? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama-tama dari namanya dulu ya, Asy-Syams secara harfiah artinya matahari. Nama ini langsung diambil dari ayat pertamanya, yang seolah-olah menyiapkan panggung kosmik yang megah banget untuk pesan yang mau disampaikan. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat konteksnya dikit. Ini surah Makkiyah, artinya diturunkan di awal-awal periode Islam di Mekah, yang biasanya pesannya itu langsung ke intinya, soal keyakinan. Dan karena cuma ada 15 ayat, setiap katanya itu benar-benar padat dan penuh makna. Konteks ini penting karena ini jadi latar belakang dari pesan yang kuat dan terkonsentrasi. Bagian pertama surah ini, wah ini unik banget. Kita disuguhi 7 sumpah agung secara berurutan. Kayak lagi membangun ketegangan gitu untuk mengungkap sesuatu yang super penting di akhirnya. Dimulai dari sumpah yang paling dahsyat demi matahari. Pusat tata surya kita, terutama saat cahayanya lagi terang-terangnya di waktu pagi. Wah, ini pembukaan yang megah dan penuh energi banget kan? Lalu, fokusnya pindah ke pasangannya di langit, yaitu bulan, yang selalu setia mengikuti matahari dalam tarian kosmik yang abadi. Ini bukan cuma soal benda langit loh, tapi ini soal keteraturan, siklus, dan harmoni yang sempurna banget di alam semesta. Kemudian, demi siang yang menyingkap dunia dalam cahaya, yang bikin kita bisa melihat dan beraktivitas. Ini adalah gambaran tentang sebuah kejelasan. Dan sebagai kontrasnya, demi malam yang menyelimuti segalanya dalam kegelapan, memberi kita ketenangan dan waktu istirahat. Keseimbangan antara terang dan gelap. Sekarang kita diajak lihat ke atas. Demi langit, kubah raksasa di atas kita dan arsitekturnya yang luar biasa, yang dibangun dengan sempurna tanpa tiang yang bisa kita lihat. Ini adalah sumpah atas sebuah desain dan kekuatan yang agung. Dan yang terakhir dari seri sumpah kosmik ini, demi bumi yang terhampar luas tempat kita hidup, nah panggungnya sekarang udah siap sepenuhnya. Setelah membangun panggung yang sebesar ini, matahari, bulan, langit, bumi, surat ini melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Fokusnya tiba-tiba berbelok dari makrokosmos ke mikrokosmos. Dari alam semesta yang luas ke dunia di dalam diri kita. Oke, gimana caranya? Mari kita lihat. Dan ini dia jawabannya, sumpah ke-8. Dan bisa dibilang ini yang paling penting. Setelah semua keagungan alam semesta tadi, ternyata subjek utama dari semua sumpah ini adalah sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita. Jiwa manusia itu sendiri. Nah, disinilah inti dari pesan surah ini. Tuhan ternyata udah menginstal di dalam setiap jiwa kita semacam pemahaman bawaan tentang 2 jalan. Ada jalan fujur, ini bukan cuma jahat ya, tapi lebih ke kecenderungan untuk melanggar batas, untuk merusak. Dan ada jalan takwa, ini juga lebih dari sekedar ketakwaan. Ini adalah kesadaran akan Tuhan yang menuntun kita menuju kebaikan. Jadi, kompas moral ini udah ada di dalam diri kita semua. Disinilah letak tanggung jawab kita. Surah ini menyajikannya dengan sangat jelas dan gamblang. Keberhasilan sejati, falah, itu untuk mereka yang secara aktif memilih untuk menyucikan dan mengembangkan jiwa mereka. Sebaliknya, kerugian total itu untuk mereka yang justru mengubur, menutupi, dan mengotori jiwanya. Ini adalah pilihan kita sehari-hari, dan sepenuhnya ada di tangan kita. Agar prinsip ini lebih terasa nyata, surah ini nggak berhenti di teori. Ia memberikan sebuah contoh sejarah yang konkret, kisah kaum Tsamud. Mari kita lihat bagaimana cerita ini membangun argumennya. Kisah ini dimulai dengan sebuah diagnosa. Kaum Tsamud mendustakan kebenaran. Kenapa? Karena takwa mereka, sebuah kesombongan yang kelewat batas, yang membuat mereka merasa lebih hebat dari petunjuk ilahi. Nah, ini adalah contoh sempurna dari jiwa yang secara aktif memilih jalan fujur. Dan ujian mereka sangat sederhana, bukan sesuatu yang rumit atau sulit. Mereka hanya diminta untuk menghormati tanda dari Tuhan, seekor unta betina, dan membiarkannya minum.
Perintah yang sangat mudah kan? Tapi bagi jiwa yang sudah dipenuhi kesombongan, bahkan ujian terkecil pun bisa menjadi rintangan yang tak teratasi. Dan inilah pilihan yang mereka ambil. Mereka dengan sengaja menentang perintah itu. Mereka menyembelih unta tersebut, sebuah tindakan pembangkangan total. Ini dengan jelas menggambarkan pilihan untuk secara aktif mengotori jiwa. Akibatnya datang dengan cepat dan menghancurkan. Tuhan membinasakan mereka karena pilihan sadar mereka untuk berbuat dosa. Ini adalah gambaran nyata dari kerugian besar yang disebutkan di ayat 10. Bukan lagi sebuah konsep abstrak, tapi sebuah realitas sejarah. Surah ini ditutup dengan satu ayat terakhir yang sangat kuat. Sebuah pernyataan pamungkas tentang sifat keadilan Tuhan. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini adalah penutup yang sangat tegas dan kuat. Artinya apa? Keadilannya itu mutlak, tidak terpengaruh oleh opini, kekuasaan, atau apapun. Ketika keputusan telah dibuat berdasarkan pilihan kita, konsekuensinya akan datang tanpa ragu-ragu. Ini menggarisbawahi betapa seriusnya pilihan yang kita buat setiap hari. Jadi, kita kembali ke titik awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Setelah melihat keagungan alam semesta sebagai saksi dan melihat contoh sejarah tentang konsekuensi, surah ini pada akhirnya mengarahkan cermin ke arah kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi hanya tentang kaum Tsamud, pertanyaannya adalah untuk Anda dan untuk saya. Setiap hari, dengan setiap pilihan, apakah kita sedang menyucikan atau mengotori jiwa kita? Karena pada akhirnya, pilihan itulah yang mendefinisikan siapa diri kita.